Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Eh, Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Ibu juga mengucapkan selamat ya atas keberhasilan kalian ya, pencapaian kalian karena kalian sudah naik satu tingkat levelnya. Kemarin kan kalian kelas 7, sekarang kalian kelas 8. Nah, otomatis dengan naik tingkatnya ini juga tingkat kedewasaan kalian, tingkat kedisiplinan kalian harusnya ikut meningkat juga gitu ya. Jadi hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang baik waktu kalian kelas 7 kemarin tolong mulai dikurangi walaupun kalian belum bisa menghilangkan semuanya gitu ya, setidaknya dikurangi ya. Dan Ibu juga harap kalian juga sudah mulai terbiasa ya, terbiasa untuk mengikuti pembelajaran online ini, terbiasa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi kalian juga sudah terbiasa untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi kewajiban kalian gitu ya. Jadi itu Ibu yang harapkan di awal semester baru ini. Oke. Ini adalah materi untuk kelas 8A dan juga kelas 8B di semester 1 ini ya. Jadi di awal tahun pembelajaran 2021 sampai 2022 gitu ya. Oke. Banyak sekali materi yang akan Ibu jelaskan untuk 1 tahun ke depannya ya, karena ada beberapa bab kalian bisa lihat di buku paket yang sudah kalian ambil di perpustakaan atau dari sekolah gitu ya. Bu, kenapa kok Ibu jarang banget ngasih soal atau ngasih materi yang persis sama dengan buku yang kita dapat ya? Ibu ngambil referensi materi itu dari apa namanya, dari buku lain ya, dari buku lain, dari internet dan lain-lain. Jadi bukan berarti tidak sama, materi itu pasti sama ya. Hanya saja mungkin kata-katanya yang berbeda, terus penyajiannya yang berbeda, tapi materinya insya Allah pasti sama ya. Caranya juga sama dan hasilnya juga untuk menemukan sesuatu apa namanya, hasil dari soal tertentu pasti juga sama gitu ya. Jadi kalian, bukannya tidak boleh ya, bukannya tidak boleh, menggunakan buku itu, silahkan kalian baca-baca, mungkin ada materi yang Ibu terlewatkan sampaikan, jadi kalian bisa baca dari buku yang kalian punya, gitu ya. Oke, Ibu harapkan, pertemuan kali ini kalian bisa memetik pembelajaran atau mengambil, materi ini dengan, sangat ini ya, dengan sangat apik gitu. Artinya kalian tuh mencatat materi-materi yang kalian anggap penting atau misalkan semua materi penting deh, kalian catat di buku tulis. Jadi jangan sampai dari KBM online ini buku tulis atau buku catatan kalian itu adalah kosong gitu ya. Jadi Ibu harap semua materi yang Ibu sampaikan itu sudah dicatat di buku catatan kalian atau bukan sudah, harus dicatat di buku catatan kalian gitu ya. Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab 1 ya. Oke, materi bab 1 yang Ibu akan sampaikan pada pertemuan kali ini judulnya adalah, sebentar ya. Judulnya adalah pola dan barisan bilangan gitu ya. Jadi ini yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Judulnya adalah pola dan barisan bilangan ya. Sebenarnya dari judul ini Ibu menekankan 2 kalimat ya, yaitu tentang pengertian dari apa itu pola ya, pola dan juga pengertian dari apa itu barisan bilangan ya. Jadi, kalau kalian ditanya pola itu apa sih? Kalian pernah dengar nggak kata pola? Tuh, contoh gini ya, misalkan kebanyakan dari kalian itu adalah anak-anak yang tinggal di perumahan. Dan perumahan itu biasanya posisinya adalah saling berhadapan, ya kan? Jadi, jajaran sebelah kiri akan berhadapan dengan jajaran sebelah kanan, gitu kan ya. Nah, biasanya jajaran rumah di sebelah kiri itu, nomor-nomor rumahnya itu adalah bernomor ganjil. Sedangkan kalau di sebelah kanan itu nomor-nomor rumahnya itu bernomor genap.
ya. Jadi sudah dipetakan tuh yang ganjil-ganjil itu di sebelah kiri, yang genap-genap itu adalah di sebelah kanan. Nah, ganjil-ganjil dan genap-genap itu merupakan suatu aturan. Ya, aturan di suatu penempatan nomor rumah di perumahan. Nah, aturan itulah yang disebut sebagai pola. Jadi, pola itu disebut juga sebagai suatu apa? Suatu aturan gitu. Sedangkan barisan bilangan ya, di sini adalah yang namanya barisan pasti otomatis bilangannya pasti banyak ya. Jadi barisan itu merupakan susunan ya. Susunan bilangan, susunan bilangan yang teratur. Susunan bilangan yang teratur dengan menggunakan pola ya, gitu ya. Jadi pola itu sendiri artinya aturan, sedangkan barisan bilangan adalah susunan bilangan yang teratur dengan menggunakan pola gitu ya. Jadi tolong diingat. Oke. Nah, kalau sudah hari ini Ibu akan fokuskan tentang pola bilangan. Jadi materi sebenarnya hari ini adalah tentang pola bilangan gitu ya. Jadi Ibu akan tujuan yang akan Ibu sampaikan adalah jadi kalian itu setidaknya tahu pola itu apa sih gitu kan ya. Terus kalian juga tahu atau bisa menentukan pola dari suatu bilangan ya. Dan juga kalian bisa menentukan suku atau menentukan suatu bilangan ya dari pola-pola yang sudah disediakan gitu. Dan juga kalian harus tahu istilah-istilah apa saja sih yang biasa dipakai pada materi pola dan barisan bilangan gitu ya. Oke, lanjut. Di sini istilahnya dulu ya. Kalian itu dalam pola bilangan ya, biasanya akan mengenal istilah yang biasa digunakan pada pola bilangan adalah suku. Suku ya. Suku itu adalah bilangan. Bilangan ke ya. Bilangan ke. Suku itu adalah bilangan ke atau disingkat sebagai U. Oh, maaf. Bukan bilangan ke, urutan bilangan ya. Maaf, ini Ibu salah. Jadi suku itu dikenal sebagai urutan bilangan. Jadi atau simbolnya adalah U besar. Nah, jadi kalian harus mengenal istilah itu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya suku ke N. Suku ke N. Ini N kecil ya. Ini artinya adalah urutan bilangan ke berapa gitu ya. Atau biasanya disingkat U-nya besar, N-nya kecil atau UN ya. Jadi istilah-istilah pertama yang harus kalian kenal adalah suku dan suku ke N. Jadi suku itu artinya adalah urutan bilangan itu simbolnya adalah U besar, sedangkan suku ke N atau artinya adalah urutan bilangan ke berapa maksudnya ya. Jadi urutan bilangan ke sekian atau simbolnya adalah UN gitu ya. Oke. Bisa Ibu clear ini ya, soalnya nggak muat window papannya. Jadi Ibu clearkan dulu ya. Oke, nah Ibu hapus tadi ya. Ingat, tadi kita membahas tentang apa tadi? Tentang pola bilangan. Maaf, sebentar ya. Di sini aja nih. Kita membahas tentang tadi maaf ya, pola bilangan. Oke, tadi kan ada yang namanya apa? Ada yang namanya dari U ini ada yang namanya U, ada yang namanya dengan UN ya.
U itu artinya suku, sedangkan UN itu artinya adalah suku ke N. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam pola bilangan ini, nah, di sini kan nanti akan Ibu bahas nih, suku dan artinya dan juga istilah suku ke N. Contohnya gini, misalkan Ibu di sini punya yang pertama ini pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan barisan bilangan genap. Oke, sekarang Ibu tanya, kalau bilangan genap itu berapa saja angka-angkanya? Ada 2, terus 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, 2 ini maksudnya adalah suku pertama atau U1. Gitu. 4 ini adalah suku kedua atau U2. Yang ini U3, ini U4, U5, U6, dan seterusnya. Ya, jadi suku ke-1-nya adalah 2, suku keduanya ada 4, suku ketiga ada 6, suku keempat 8, suku kelima 10, dan suku keenamnya adalah 12, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau kalian ditanya pola dari barisan bilangan genap, nah di sini polanya kira-kira apa sih? Nah, pola dari barisan bilangan genap itu rumusnya adalah 2N. Nah, ini polanya nih. 2N. 2N ini kalau kita jabarkan itu adalah 2 dikali dengan N gitu ya. Ini ada tanda dot. Dot itu artinya perkalian ya. Dot itu titik, titik. Kalau dalam matematika, dalam IPA, titik itu dikatakan sebagai bentuk perkalian atau dot gitu ya. Nah, kalian mau bukti? Oke, kita buktikan ya. Di sini kan ada N. N itu adalah suku ke N ya maksudnya. Oke, kita mulai dari U1. U1 ya. U1 tadi hasilnya berapa? U1 itu hasilnya 2 ya. Hasilnya 2. Nah, pada saat kita mencari suku ke-1 berarti otomatis N yang kita pakai adalah N1. N sama dengan 1 gitu. Kan ya. U1. Ini kan sebenarnya nih, 1 yang ini adalah untuk mewakil dari si N gitu. Kan ingat nih, di sini ada simbol UN kan, U-nya besar, N-nya kecil. Nah, sedangkan ini U besar, satunya kecil, berarti satu yang ini adalah mewakili si N gitu ya. UN atau berarti N-nya sama dengan 1. Oke. Tadi polanya apa katanya rumusnya? 2N. 2N itu artinya adalah 2 dikali dengan N. Sama dengan 2 kali N. Tadi N-nya kita pakai N berapa dulu? N1 dulu ya, 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1 hasilnya adalah 2 gitu. Ya. Jadi U1-nya ini adalah 2 gitu ya. Nah, terus kita pakai sekarang U2 ya, suku kedua. Berarti kalau suku kedua berarti N-nya sama dengan 2. Nih. Berarti ini juga N ya, N-nya 2. Oke. Masukkan pola. Polanya adalah 2N sama dengan 2 dikali dengan N. Gitu kan ya. 2 dikali N sama dengan, berarti 2 dikali dengan 2 sama dengan hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah U2. U1-nya 2, U2-nya 4. Sama enggak? U1-nya 2, U2-nya 4. Oh, sama nih. Ya. Kalau kalian teruskan sampai U6, ini hasilnya juga pasti akan sama. U3-nya dapat 6, U4-nya dapat 8, U5-nya dapat 10, dan U6-nya dapat 12. Jadi, sudah betul, ternyata barisan bilangan genap polanya adalah 2N atau 2 dikali dengan N. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu clearkan dulu ya. Ibu clearkan. Oke. Terus yang ke berapa nih? Kedua, ada barisan, tadi kan barisan bilangan genap, sekarang barisan bilangan ganjil. Oke. Jadi ada genap, ada ganjil. Oke ya. Bilangan ganjil berapa saja? Bilangan ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, 9 dulu deh dan seterusnya gitu ya. Berarti U1-nya itu adalah 1.
U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya adalah 7, U5-nya adalah 9. Ya. Nah, bagaimana dengan polanya? Oke, polanya berarti kalau pola barisan bilangan ganjil itu rumusnya adalah 2N dikurang 1. Ya, ini polanya ya. Atau kalian kalau mau dijabarkan artinya adalah 2 dikalikan dengan N dulu, baru hasilnya dikurang dengan 1. Maksudnya itu ya. Nih, gitu maksudnya. Jadi penjabaran dari 2N kurang 1 itu artinya adalah 2 dikalikan N dulu, baru nanti kalian kurangkan 1. Oke, sekarang kita buktikan. Buktikan. Oke ya. U1 gitu. Berarti N-nya sama dengan 1. Oke. Sekarang masukkan polanya. Polanya adalah 2N dikurang 1. Salah. Kok 2N kurang 1? 2 kali N baru dikurang 1. Oke. Sama dengan berarti 2 dikali N-nya tadi berapa? N-nya adalah 1 ya. 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1 2 dikurang 1 berarti hasilnya 2 kurang 1, 1. Berarti ini adalah U1. Gitu. Oke, buktikan. U2 berarti di sini adalah N-nya sama dengan 2. Gitu kan ya? Oke, berarti 2 dikali N dikurang 1. Sama dengan 2 dikali, ganti N-nya dengan 2 tadi ya. 2 kali 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4 dikurang 1, berarti hasilnya adalah 3. Berarti ini U2. Oh, udah sama tuh ya. U1-nya 1, U2-nya 3. Sama kan? 1, 3, sama. Nih kalau kalian teruskan sampai suku kelima, pasti kalian juga akan mendapatkan U3-nya 5, U4-nya 7, dan U5-nya adalah 9. Jadi ternyata kalau kalian ditanya bagaimana sih pola barisan bilang ganjil, polanya adalah 2N dikurang 1. Tadi kalau genap apa? Kalau pola barisan bilangan genap adalah 2N. Gitu. Ya. Oke, berarti sampai sini ya. Oke. Kalau gitu Ibu clear-kan lagi ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang pola bilangan ganjil dan genap. Sekarang kita belajar tentang barisan bilangan persegi. Oke ya. Selanjutnya barisan bilangan persegi. Tadi udah ganjil, udah genap, sekarang persegi. Nah, biasanya dalam persegi itu kita itu disuguhkan suatu bentuk pola titik ya. Jadi ini satu, misalkan Ibu punya. Terus ini apa namanya? Ini. Oke, ini segini. Terus oke, ini. Nah, ini. Terus ini. Oke. Oke, itu ya. Nah, biasanya dalam barisan bilangan persegi itu kalian akan disuguhkan entah itu titik, entah itu batang korek api yang dipasang-pasangkan atau apapun itu, biasanya bentuknya adalah suatu pola struktur abstrak gitu ya. Nah, di sini Bu, kok titik-titik kayak gini emang ini berbentuk persegi? Iya, otomatis membentuk persegi ya. Jadi kalau satu itu nggak mungkin Ibu sambungkan ya karena titiknya cuma satu. Nah, ingat, ciri khusus dari persegi adalah dia memiliki panjang dan lebar dengan ukuran yang sama gitu ya. Kecuali persegi panjang dan lebarnya itu pasti berbeda ya. Sedangkan kalau persegi itu pasti sama. Coba kita gabungkan. Oke, ini akan membentuk persegi. Ke samping 2, ke bawah juga 2 titik, ya kan? Ke samping 3, ke bawah 3. Oke, ini juga persegi. Ke sampingnya 4, ke bawahnya juga 4. Ini juga persegi. Oke, berarti untuk U1 itu titiknya hanya ada 1. U2 titiknya ada berapa? Ada 4. Terus U3 titiknya ada berapa? U3 itu titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dan U4 titiknya ada, kalian hitung sendiri adalah 16. Kalau gitu polanya jadi bagaimana sih? Oke.
Pola untuk barisan bilangan persegi. Coba kalian, Ibu kasih waktu untuk berpikir kira-kira polanya gimana ya biar dapat angka 1, 4, 9, dan 16. Kira-kira gimana? Oke, sudah dapat polanya? Oke, udah. Ternyata kalau persegi itu rumus polanya itu adalah n kuadrat. Atau ya, jadi ini kalau Ibu jabarkan bentuknya adalah n dikali dengan n gitu. Ya. Itu rumusnya. Untuk pembuktiannya bisa kalian buktikan seperti contoh yang di atas tadi yang persegi sama yang persegi, yang ganjil dengan yang genap. Jadi nanti kalian masukkan dulu U1, U2, jadi N-nya nanti di sini 1 kali 1, nanti di sini N-nya 2 kali 2. Coba. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Udah sama kan? Ini U1 ini 4. Coba U3. U3-nya berarti 3 kali 3. N-nya kan 3 kan, ganti ya. Berarti sama dengan 9. Sama nggak? Oh, sama banget ya. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir di sini Ibu bahas adalah barisan bilangan persegi panjang gitu. Terakhir ya. Nah, yang ini di sini oke, nanti juga kalian sama untuk barisan bilangan persegi panjang itu sama dengan persegi. Kalian akan disajikan struktur abstrak ya. Jadi kayak model-model titik, kayak model-model korek api dan sebagainya ya. Biasanya nanti mentor modelnya kayak gini nih. Ini, nah kasih titik-titik, terus ini, nah terus ini lagi. Oke. Nah, coba kita gabungkan ya. Ini, oke. Ini. Oke, ternyata membentuk suatu persegi apa? Persegi panjang. 2, 3, 4, 7. Oh, maaf. Ini bukan persegi panjang ya, justru. Terlalu banyak Ibu ngasih titik. Oh, yang ini gini aja nih. Nah, yang ini begini nih. Ke kanan 4, ke bawah 3 titik ya. Kalau yang ini ke kanan 3, ke bawah 2. Beda kan ya? Kalau yang tadi kan kalau persegi panjang, kanan sama bawahnya titiknya sama banyak ya. Kalau yang ini ke kanan 2, ke bawah nggak ada, cuma 1 gitu ya. Jadi kalau Ibu simpulkan berarti U1-nya ada berapa titik tadi? 1, 2, ada 2 titik. Terus U2-nya ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 titik. Nah, U3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 titik. Oke, ya. Nah, bagaimana polanya? Oke. Polanya, kalau kalian lihat, polanya ini adalah ini, oh ya, N dalam kurung N ditambah 1. Oke, gitu. Ini polanya. Contoh ya. Untuk U1 berarti N-nya N berapa? Untuk U1 berarti N-nya N1 berarti coba ya. 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini maksudnya kalau ada angka di luar kurung itu harus dikali ya. Dikali 1 tambah 1, 2. Oke, maaf. Nih, berarti 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Coba. Oke, berarti untuk U2 berarti N-nya 2 ya. Berarti 2 kali 2 tambah 1 berarti hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Oh, udah sama ya. U3 berarti N-nya berapa? 3 ya. Berarti 3 dikali, masukkan N tambah 1. N berarti 3 tambah 1 sama dengan 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Oh, udah sama banget ya. Nah, gitu. Oke. Oh, ternyata ada terakhir nih. Maaf, Ibu lupa di sini. Ada terakhir itu. Nah, terakhir itu adalah barisan bilangan segitiga gitu ya. Oke, barisan bilangan segitiga, langsung saja polanya ya, biar kalian nggak pusing juga. Polanya ini rumusnya itu adalah setengah N ya.
dikali N ditambah 1. Oke, ini adalah pola dari barisan bilangan segitiga. Jadi nanti kalau Ibu tanya, coba tentukan suku ke-5, jangan suku ke-5. Jangan suku ke-5, bentar. Suku ke-6 dari barisan bilangan segitiga. Oke, gitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah suku ke berapa tadi? Yang ditanyakan adalah suku ke-6, suku ke. Nah, berarti di sini N-nya N6 yang ditanya sebenarnya. Ya udah kita masukkan saja U6, kan yang tanya kan suku ke-6, berarti U6 berarti kalau tadi kan kalau kalian ingat istilah-istilahnya ada suku ke N gitu. Berarti kalau suku ke N berarti itu rumusnya UN ya. Suku ke N itu UN kan ya. Karena yang ditanyakan suku ke-6 berarti N-nya adalah N6. Ya udah masukkan aja rumusnya apa? Setengah N dikali dalam kurung N tambah 1 sama dengan setengah dikali. Nah, kalau ini nggak ada apa namanya? Nggak ada operasinya, jadi sebenarnya kali ya. Setengah kali N. N-nya berapa tadi? N-nya kan 6 ya yang tanya ya. Setengah kali 6 dikali lagi N-nya ganti lagi 6 tambah 1 sama dengan ini coret, setengah kali 6 hasilnya adalah 3 dikali 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Jadi 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Gitu. Oke? Mengerti nggak sampai sini? Insya Allah ngerti ya. Nah, mungkin materi yang Ibu bahas ya, yang Ibu sampaikan untuk kali ini sampai sini saja. Karena ini adalah sebenarnya materi pembuka ya, atau materi perkenalan aja lah untuk bab ini gitu ya. Dan insya Allah tugas pun akan Ibu berikan mulai minggu depan. Jadi minggu ini hanya perkenalan materi saja tentang pola dan barisan bilangan. Oke? Oke, kalau misalkan Ibu review lagi sekarang, coba kalian sebutkan pola-pola barisan bilangan. Kalau barisan bilangan genap, apa rumusnya polanya? Polanya adalah 2N. Kalau barisan bilangan ganjil, polanya apa? 2N kurang 1. Kalau barisan bilangan persegi, polanya adalah N kuadrat. Kalau barisan bilangan persegi panjang, N dikali N tambah 1. Sedangkan kalau pola barisan bilangan segitiga rumusnya adalah setengah N dikali N tambah 1. Tolong itu dihafalkan. Mungkin saja Ibu akan keluarkan rumus pola-pola pada saat ulangan atau PTS atau PAT dan UKK dan lain-lainnya gitu ya. Oke. Seperti itu saja ya materi yang sudah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.